Pemirsa, seorang pemuda terduga pelaku pencurian dan pengedar sabu babak belur dihajar warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu malam. Warga geram akibat maraknya pencurian dan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kesal sering terjadi pencurian dan peredaran narkoba di wilayahnya, ratusan warga di Jalan Cendana, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menghajar seorang pria bernama Izat, 44 tahun. Akibatnya terduga pelaku pencurian dan pengedar sabu ini babak belur. Beruntung saat kejadian pelaku dapat diselamatkan warga lainnya di dalam sebuah rumah. Aparat Polsek Kendari yang tiba langsung mengamankan pelaku ke kantor polisi. Dari hasil penggeledahan rumah pelaku, petugas menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk pencuri. Petugas juga menemukan alat isap sabu atau bong. Ada indikasi orang tersebut ada pelaku kejahatan. Tapi saat ini belum diketahui kemudian kejahatan apa dia yang dilakukan. Kami masih dalam melakukan pengembangan penyelidikan di lapangan. Ada sejenis bom dengan semacam plastik saset bekas pemakaian Sabu-sabu ya kemudian. Narkoba. Iya. Saat ini aparat Polsek Kendari masih melakukan investigasi terhadap terduga pelaku. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memastikan bahwa jasad wanita yang ditemukan di kolam buaya di Berau, Kalimantan Timur merupakan korban pembunuhan. Polisi juga berhasil mengidentifikasi korban yang diketahui berusia 34 tahun asal Kampung Merasa Berau. Di samping kolam buaya bekas bumi perkemahan Mayang Mangurai inilah jasad seorang wanita ditemukan. Hasil penyelidikan menemukan titik terang di mana korban diketahui berinisial FS berusia 34 tahun, warga Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sementara dari hasil otopsi di Rumah Sakit Abdul Rifai, Tanjung Redep, ditemukan sejumlah luka lebam di kepala yang diduga terjadi karena ada perlawanan dari korban. Polisi telah memeriksa 10 saksi baik dari keluarga dan rekan korban. Kemungkinan hasil visum dari dokter itu ada beberapa luka lebam di sekitar wajah. Jadi mungkin sempat ada perlawanan ya, tapi belum pasti. Makanya tapi untuk arah siapa yang melakukan tindak pidana ini, pelaku ini sudah ada gambaran. Cuman kita motif modusnya belum tahu kan. Jadi tunggu aja. Pak, kalau dari hasil visum kira-kira si korban ini meninggalnya pada pukul berapa dan hari apa sih Pak? Malamnya kah atau? Malam, 1x24 jam. Sebelumnya, warga Berau, Kalimantan Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di samping kolam buaya bumi perkemahan Mayang Mangurai. Jasad wanita ini dalam posisi tengkurap dengan kepala ditutupi kain. Korban mengenakan baju hitam dan celana pendek. Korban awalnya ditemukan 3 remaja yang berjalan-jalan melihat kolam buaya. Ketiganya kemudian melaporkan ke warga yang diteruskan ke Polres Berau. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perhelatan Istana Berbatik akan digelar hari ini pukul 7 malam nanti. Konsep street fashion akan ditampilkan dalam peragaan yang akan dihadiri perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara, duta besar negara-negara sahabat dan juga sejumlah pekerja seni. Berikut laporan dari rekan kami Aulina Iyasha dan juru kamera Dias Triawan. Kita sudah mengecek persiapan sejak kemarin ya, dari kemarin kita ngeliat sampai malam, dan hari ini sudah mulai terlihat ini stage-nya sudah mulai rapi, LED-nya, dekornya, lighting-nya sudah mulai sempurna, dan tadi sejak sore sudah diadakan gladi resik ya, beberapa peraga juga sudah hadir untuk berlatih. Jadi moga-moga semuanya tampil dengan memukau ya, dengan peragaan-peragaan busana batik yang sangat beragam, batik Nusantara. Dan semoga bisa menjadi tayangan yang sangat menarik untuk dilihat bagi pemirsa di rumah. Ya, itu sangat menarik nih ya pastinya untuk acara besok. Nah, untuk boleh sedikit kasih bocoran kira-kira siapa aja yang akan meramaikan acara Istana Berbatik? Besok itu akan beragam sekali yang memeragakan. Ada dari anggota-anggota kerajaan ya, di mana mereka akan membawakan koleksi dari kerajaannya. Jadi ini akan sangat spesial dan mungkin pertama kalinya karena akan ada dari beberapa kerajaan.
Lalu ada juga dari public figure, influencer, atlet ya, dan tentunya membawakan batik-batik yang lebih kekinian. Ada juga dari para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan dari Dubes. Ini juga akan menarik karena mereka akan membawakan batik-batik dengan kemungkinan ciri khas dari negaranya masing-masing ya, dan juga ada professional model tentunya yang akan membawakan batik-batik yang dari desainer kenamaan Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Ya, Bu Wamen, terima kasih atas waktunya. Dan untuk bintang tamu dan atau undangan yang akan datang di hari acara Istana Berbatik esok hari diperkirakan ada 3.000 undangan dan juga ada 500 peraga busana yang akan memeragakan busana batik Indonesia dari berbagai macam wilayah daerah yang ada di Indonesia. Dan pastinya juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa akan ada undangan bagi para kerajaan, yaitu dari Kerajaan Solo, Cirebon dan juga Yogyakarta yang akan menampilkan baju-baju batik resmi atau khas dari daerah mereka masing-masing. Dan yang pastinya pemirsa besok harus nonton acara Istana Berbatik yang akan dimulai pada pukul 7 malam hingga 9 malam karena akan ada bintang tamu yang semakin memeriahkan acara di malam hari tersebut, karena akan ada artis-artis, pejabat-pejabat dan juga akan ada duta besar dari negara sahabat. Ya pemirsa, dari Jakarta Olina Iyasha, Dias Ainis melaporkan. Pemirsa, usai jeda Indonesia yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.